Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri dengan NIM 12310520844 dari kelas PMT 4C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Malaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara pada abad ke-15. Poin yang pertama ada awal mula berdirinya Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudra Pasai dan memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di tanah Melayu. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara, seorang bangsawan dari Sriwijaya yang melarikan diri dari konflik di Majapahit dan mendirikan Malaka pada tahun 1402 Masehi. Setelah memeluk Islam pada tahun 1414 Masehi dan berganti nama menjadi Megat Iskandar Syah, ia bersama para pembesarnya mendorong penyebaran Islam yang meluas di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan utama di Selat Malaka dan menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia. Para Sultan Malaka selanjutnya terus mendukung dakwah Islam, mendalami ilmu agama dari para ulama, serta menyebarkan kepada kerajaan-kerajaan lain di kawasan sehingga menjadikan Malaka sebagai pusat Islam yang berpengaruh di Asia Tenggara. Yang kedua itu ada Malaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sebelum Islam tersebar luas, para pedagang Arab telah lama menjalin hubungan dagang di jalur perdagangan antara Laut Merah dan Cina. Dan setelah berkembang, mereka turut menyebar agama Islam di wilayah timur, termasuk pelabuhan-pelabuhan di Cina dan Asia Tenggara. Pada abad ke-8 hingga 11, komunitas pedagang muslim mulai menetap di berbagai pelabuhan termasuk di Kampa dan Malaka meski awalnya belum aktif berislamisasi. Malaka kemudian berkembang menjadi pusat transit strategis dan tujuan utama pedagang serta ulama muslim dari berbagai daerah seperti Demak dan Aceh yang secara damai menyebarkan Islam melalui dakwah buku, majalah, dan media budaya seperti wayang. Nilai-nilai Islam yang diajarkan seperti kesopanan, hormat kepada orang tua, dan gotong royong selaras dengan budaya Melayu sehingga Islam mudah diterima dan semakin mengakar pada kehidupan masyarakat Malaka. Yang ketiga itu ada peran kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka berkembang pesat tidak hanya sebagai pusat perdagangan tetapi juga sebagai pusat studi dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kemajuan ekonomi menarik banyak ulama dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan berperan aktif dalam pendidikan serta dakwah Islam. Sejak Prameswara memeluk Islam pada tahun 1406 Masehi dan mengganti namanya menjadi Muhammad Iskandar Syah, penyebaran Islam semakin meluas. Ia mengajak para bangsawan dan rakyat untuk memeluk Islam sehingga ajaran Islam diterima secara luas oleh masyarakat Malaka. Nilai-nilai Islam yang sejalan dengan budaya Melayu seperti sopan santun, menghormati orang tua, dan gotong royong membuat agama ini mudah diterima dan tumbuh pesat. Selain itu, Malaka menjadi tujuan para ulama mencari ilmu dan ulama dari berbagai negeri. Kota ini berkembang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam, memperkuat peranannya sebagai pusat peradaban Islam di kawasan. Bahkan tokoh penting seperti Sunan Bonang dan Sultan Kalijaga dikisahkan pernah menimba ilmu di Malaka sebelum kembali ke Jawa untuk menyebarkan Islam. Peran strategis Malaka sebagai tempat pertemuan para ulama, pedagang, dan cendekiawan menjadikannya pusat utama perkembangan Islam di Asia Tenggara pada masa itu.